Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita akan membahas tentang batu mustika yang bagi pemancing handal atau ulung pasti kenal mustika ini. Yang tentunya judulnya adalah Pemancing Hebat Pasti Kenal Mustika Ini. Nah, ini tentunya mungkin buat yang belum pernah melihat ini atau tidak memancing, mungkin Anda tidak tahu ini adalah batu getah katilayu yang kita akan update stok tentunya dan review ulang ya, supaya mengingatkan. Dan tentunya stok-stok terbaru di sini sudah ada ya, dari bongkah yang dibuat, dan banyak juga yang sudah sold out ke Singapura ya, ke mancanegara dan teman-teman di Nusantara ya. Dan ini dari teman-teman NTT juga sangat banyak memesan batu getah katilayu. Nah, tentunya kita akan bahas ya, mereview ulang di sini dengan stok yang ada. Tentunya ini dengan tampilan yang indah-indah dan bagus-bagus. Yang ini ada jenis ring trompah ya, ada jenis batu getah katilayu jumbo, dan ada liontin dan lustun atau yang tanpa ring ya, sambil kita update stok ya. Dan tentunya tersedia semua jenis ukuran ring. Itu Anda bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas. Nah, tentunya kita akan bahas lagi ya untuk fungsi dan tuahnya, dan secara ilmiah dan metafisik dari 3 sumber yang saya akan tampilkan di pojok kanan atas untuk mengetahui proses terjadinya batu katilayu ini ya. Nah, tentunya Anda bisa lihat di pojok kanan atas sambil kita lihat ya satu-satu batunya. Itu di www.fossilamberwithab.gpg ya. Nah, itu penjelasan secara ilmiah yang saya ambil di sana ya. Dan yang kedua adalah www.crystalfalls_amber.com ya. Jadi itu situs gemologi dunia yang kita ambil proses penjelasannya. Dan yang ketiga dari buku gemologi yang Anda bisa lihat tampilannya itu ember ya, seperti gambar yang Anda lihat. Nah, itu penjelasan ilmiah akan dijelaskan dari situs gemologi dunia, dan fungsi metafisiknya juga dari Crystal Falls dan buku gemologi ember ya. Nah, seperti ini bentuk alamnya tuh, dengan ring-ring bagus. Ini stok-stok baru ya, nih untuk alamnya. Nah, sambil kita akan bahas lagi. Nah, batu katilayu ya bukanlah getah. Jadi sebenarnya ini bukan getah ya, tapi kebanyakan teman-teman Indonesia menganggap ini getah karena memang lengket dan ringan ya. Dan batu ini memang seperti getah seperti itu. Tapi ini adalah disebut dengan natural ember ya.
katilayu yang merupakan resin alami dari tanaman pohon. Jadi ini resin alami dari tanaman atau pohon ya, bukan getah. Jadi getah dengan resin itu berbeda. Tapi memang wujud atau tampilannya itu mirip seperti getah. Nah, penjelasan diambil dari situs Gemologi Dunia yang saya bilang tadi, buku Ember yang seperti Anda lihat ya. Nah, amber berasal dari kata Arab kuno ya, yaitu ambergris atau ambergris ya. Nah, kalau bahasa Inggris kan tulisan amber itu dibaca ember ya. Nah, di Arab digunakan sebagai bahan pembuat parfum. Jadi di Arab batu getah katilayu ya, itu nama pasarnya, ini digunakan untuk membuat parfum ya, dulunya awalnya ya. Nah, di Yunani ini berasal dari kata naikphos ya, yang berarti ambar atau elektron ya. Ini juga berasal dari bahasa Yunani. Tuh, Anda bisa lihat tampilannya. Ini adalah bentuk urat alami ya dari bongkah. Memang seperti inilah bentuknya. Dia menyala ya. Ringnya juga bagus-bagus ya. Nih, supaya Anda yang belum punya bisa menghubungi WhatsApp admin ya. Nah, di Yunani ya, diyakini sebagai manifestasi cahaya dewa matahari sehingga disebut elektor atau yang membangunkan. Orang-orang Yunani itu meyakini ini manifestasi cahaya matahari. Anda bisa lihat karena luster atau kekilauannya ini ya sangat menyala tuh. Dia orang Yunani anggap sebagai manifestasi cahaya dari dewa matahari dengan tampilan nyalanya ini ya. Tuh. Ini kalau di lab hasilnya adalah natural ember ya. Kalau di lab gemologi Anda bisa lihat hasil labnya natural ember yang memiliki kekerasan yang sangat lunak ya, bisa dari 2 sampai 4 skala Mohs ya. Nah, merupakan resin alami yang lunak dan lengket ya, yang dari resin itu berproses menjadi fosil selama 30 sampai 90 tahun yang lalu. Jadi dia dari resin itu berubah menjadi fosil seperti ini. Dia 30 sampai 90 tahun membutuhkan waktu ya baru menjadi fosil. Dan memang wataknya atau sifatnya dengan bentuk seperti ini yang lunak dan lengket ya. Bahkan dia di air kalau lowstone itu mengambang kalau ditampar ring ya. Tuh, ini dengan tampilan unik-uniknya ya. Ringnya juga bagus-bagus. Ini sambil kita lihat ya stok-stok terbaru supaya Anda tidak bosan. Nah, batu ember tertua ya ditemukan pada periode karbon ya namanya, yang berumur 345 juta tahun yang lalu ya. Nah, resin alami pohon ini atau ember atau batu getah katilayu ini yang menjadi fosil di Eropa disebut kopal ya, disebut kopal ini di Eropa. Jadi di Eropa itu kalau Kalimaya ya disebut itu labnya natural opal. Nah, ini kopal disebut karena ini mirip dengan Kalimaya teh kalau Anda lihat ya, Kalimaya teh, tapi dia ini tidak memiliki warna-warni seperti Kalimaya atau opal. Makanya ini disebut dengan kopal ya. Nah, mirip seperti batu Fire Opal Wonogiri ya, atau lusternya mirip dengan batu Kalimaya teh yang di lab natural opal kalau Kalimaya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda pernah lihat batu Fire Opal, dia hampir sama. Makanya labnya juga itu opal, ini disebut kopal ya. Anda bisa lihat di Maniak Akik ada penjelasan tentang batu Fire Opal ya. Nah, ini update-update stok. Kalau Anda tidak mau ribet juga Anda bisa screenshot ya. Batu getah katilayu ini ya memiliki motif serat alami ya. Batu ember katilayu ini sangat lengket jika kena air dan minyak ya. Jadi dia kalau kena air dia lengket. Memang wataknya seperti itu dan atau kena minyak, baik itu minyak zaitun atau ke minyak apapun. Warna yang terkenal di Indonesia adalah warna kuning oranye ya, seperti ini kebanyakan nih yang orang kenal, yang di depan ya, atau yang seperti Anda lihat di tampilan ini. Nah, warna yang terkenal di dunia itu ada jenis-jenis warna kuning ya, ada
kuning keputih-putihan ya. Ada limau pucat dan hampir hitam. Nih yang hampir hitam ya, Anda lihat nih seperti yang tadi. Ini hampir hitam saking dia tuanya. Atau yang satu ini nih, yang ring terompah ini ya, hampir hitam, tapi dia sebenarnya merah yang pekat ya. Nah, di Eropa disebut cherry amber ya, yang merah hampir hitam ini disebut dengan cherry amber di Eropa. Nah, batu katilayu dengan renik atau bintik hitam disebut bastard amber. Nah, seperti ini nih, yang memiliki renik hitam ya. Ini bastard amber sebutannya di Eropa. Ini yang low stone. Nah, ini debu-debunya banyak ya, bisa dibersihkan. Nah, ini disebut dengan bastard amber. Ini yang jenis yang agak langka ya, karena ada bintik-bintik pada batu getah katilayu ini. Nah, perawatan bisa menggunakan lap kering ya, supaya tidak lengket, dan menggunakan lap kering bisa membuatnya lebih mengkilat ya. Nah, tuh. Dia indah-indah batu ini, ada low stone ya, ada liontin, dan ada ring terompah dan yang berbentuk cincin biasa ya. Nah, batu katilayu sudah termasuk kategori permata ya, dan diperjualbelikan sejak 2000 tahun yang lalu ya. Ini sudah masuk kategori permata selama 2000 tahun yang lalu ya. Nih, sangat-sangat indah memang ya. Tuh, lusternya luar biasa. Ini sambil kita lihat ring ya, dan bentuk update stoknya. Nih, ini juga nih yang menyala kuning ya. Dan ada juga hewan vertebrata ya, yang terjebak dalam fosil resin alami pohon ataukah batu katilayu ini. Seperti gambar yang Anda lihat ya, itu ada juga vertebrata yang terjebak di dalam fosil resin alami pohon. Nih tuh, ringnya bagus-bagus ya, sambil kita lihat. Nah, ditemukan batu getah katilayu ini tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di luar negara, yaitu ditemukan di Rusia ya, Amerika Utara, di Kansas, di Santiago ya, Republik Dominika, di Palanga, di Latvia, di Denmark, Polandia, dan Asia, termasuk di Indonesia, yaitu tepatnya di Cirebon ya, penghasil yang lumayannya. Tuh. Cirebon juga menghasilkan batu getah katilayu ya, ataukah juga fosil kijing bungkem. Nah, saya mendapatkan bongkahnya dan ataukah fosil kijing bungkem dari Cirebon. Ini ring yang motifnya adalah klasik ataukah ukir ya. Tuh, tersedia ini update stok bagi yang belum punya, karena banyak juga yang sudah sold out. Nah, tentunya ini kalau disenter sudah pasti tembus ya. Yang kalau kita senter ya, hasilnya seperti ini nih, kalau kita matikan lampunya. Nah, ini yang tanpa cahaya ya, tanpa cahaya bantuan. Kalau kita lihat tuh, dia tembus nih, karena dia memiliki tingkat kristal bagus, dan memang wataknya ini tembus dari alam. Nih, dari jauh saja sudah luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi dan tuah dari batu getah katilayu ya. Jadi buat yang ingin memiliki ini, saya akan jelaskan fungsi dan tuahnya sambil kita lanjut mereview. Nanti kalau berminat Anda bisa ke WhatsApp admin, di sana sudah ada foto yang bisa dipilih ya. Nah, fungsi yang pertama ini tentunya diambil dari buku Ember yang seperti Anda lihat, dan dari situs Crystal Falls ya. Yang pertama fungsinya adalah media penarik ikan ya. Nah, buat pemancing sejati nih, pasti tahu mustika ini ya. Ini debu-debu nih. Ini pasti tahu, yang dimana digunakan dalam bentuk cincin, bisa ya, digunakan dalam bentuk cincin, dan bisa sebagai pemberat joran pancing ya. Misalnya Anda bisa menggunakan low stone ya sebagai pemberat joran. Itu tekniknya untuk Anda pemancing sejati. Dan untuk testimoni pengujian ke ikan itu ada saya upload di Maniak Akik ya. Anda bisa lihat di situ, di video awalnya itu diuji dan memang benar disukai oleh ikan. Ini yang bentuk ring terompah tuh. Ini yang model ukuran tidak terlalu besar ya. Nah, yang kedua adalah media keberuntungan dan memperlancar rezeki, karena dia ini memiliki energi
juga secara metafisik seperti fosil mani gajah ya, sangat bagus untuk media keberuntungan dan memperlancar rezeki dan pengasihan juga ya. Nih, ini yang bentuk unik, ada seperti guratan putih-putih yang saya bilang tadi, kuning keputih-putihan. Ringnya juga terompah nabi nih ya, sangat bagus tuh, berbagai macam, tersedia dari ring 7 sampai ring 10 ada ya, semua jenis ukuran. Nah, yang ketiga adalah media menambah ketenangan dan kesabaran dalam memancing. Jadi ini menggunakan media ini membuat Anda lebih sabar dan tenang dalam memancing. Ini mustika buat para pemancing sejati nih ya. Tuh, bagus-bagus, mantep-mantep. Nih. Nah, ini cukup menggunakan lap saja untuk perawatan ya, supaya semakin mengkilat dan tidak lengket ya. Nah, yang keempat sebagai media menguatkan intuisi pemakai ya, untuk tahu tempat ikan berkumpul. Jadi ini menambah kepekaan intuisi untuk Anda diarahkan supaya tahu tempat ikan berkumpul ketika memancing. Tuh, itu fungsi dari secara cek spiritual dan dari buku Ember dan situs Crystal Falls nih. Tuh. Ini ada seperti hitam pekat kemerah-merahan ya. Tuh, ini mulus, mantep banget. Ringnya juga terompah nabi. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima yang saya bilang tadi, memiliki fungsi seperti fosil mani gajah juga ya. Dia media pengasihan kuat baik umum ataukah khusus ya. Ini sangat bagus untuk media pengasihan. Umum itu adalah ketika orang melihat Anda ya. Banyak, baik Anda berada di tempat-tempat publik ataukah di pergaulan Anda, di tempat orang ramai, itu orang lebih tertarik ketika melihat Anda menggunakan media ini. Dan pengasihan khusus itu membuka aura Anda, maksudnya sebagai pemakai ya. Dan yang keenam adalah media menaikkan karir dan popularitas ya. Nah, dia mirip seperti fosil mani gajah juga metafisiknya, dan juga buat pemancing nih, teman mancing. Dan semua nanti diberikan ilmu dan tata caranya. Ada tata caranya ya, yang Anda baca dan ritualkan, dan ini tentunya diaktifasi oleh spiritualis Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Anda bisa cek energinya nanti dengan 5 tahap yang diberikan secara metafisik. Nih, mantep banget ya. Sudah seperti red barun, batu red barun Pacitan atau fire opal. Ini kualitas-kualitasnya bagus-bagus, ringnya juga bagus-bagus, mewah, elegan ya. Ada juga yang klasik. Nah, dan yang ketujuh ya, ini media yang sangat bagus untuk penglaris dagangan. Nah, itu semua ada tata caranya nanti diberikan. Ini yang tanpa ring atau low stone. Ini ada renik-renik yang disebut bastard ember nih. Ini bentuk alaminya tuh. Ini kita lihat juga ada liontin ya. Tuh. Jadi tergantung yang mana Anda suka, mau liontin ataukah mau cincin atau low stone ada. Ini yang juga yang hitam ya, saking tuanya dia terlihat seperti hitam, sebenarnya merah pekat ini ya. Ini liontin juga. Nah, kita review sampai semuanya ya dengan cepat supaya durasi tidak terlalu panjang ya. Ini debu ya, kalau dilap juga hilang. Yang liontin seperti ini ada ya, yang bentuk seperti ini juga ada. Ini bentuk alaminya. Perawatan cukup dengan menggunakan lap ya. Tuh, indah banget. Nah, kalau low stone-nya seperti ini nih. Tuh ya. Nyala-nyala. Dan sekalian update stok untuk bulan April ini ya. Jadi Anda bisa tahu pilihan-pilihan terbarunya, dan juga banyak juga menanyakan, sekitar 5 orang untuk videokan update stok, dan bisa di screenshot ke WhatsApp admin di pojok kiri atas. Nah, seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini, dan update stok dari batu getah Katilayu, dan dijelaskan detail lagi supaya Anda mengingat fungsi dan tuahnya ya. Terima kasih sudah menonton video Tauhid Metafisik ini ya. Dukung terus, jangan lupa untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan tentunya Anda bisa hubungi WhatsApp admin kalau berminat ya, karena ini baru sebagian juga jadi dari stok
bongkah ya yang dibikinkan, diambil bentuk terbaiknya dari serat-serat alamnya. Dan tentunya kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Akika, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang keindahan ya, dengan ring perak dengan kualitas-kualitas batu bacan dengan harga bersahabat di Maniak Bacan Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.